berada. Yang menjadi slogan kami selalu di Guru Penggerak adalah salam dan bahagia. Artinya tidak hanya menyapa, tapi mengajak kita semua untuk selalu berbahagia dalam setiap kesempatan ataupun kegiatan, termasuk pada kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, materi kita tentang budaya positif, ada 6 tema yang mau diangkat. Sesungguhnya 6 tema ini kalau kita bawa dalam waktu 1 jam sungguh tidak ideal, di mana idealnya setiap tema itu membutuhkan paling tidak 1-2 jam. Maka mohon maaf bila nanti saat kami menyampaikan atau menjelaskan kembali tentang budaya positif di 6 tema ini, ada beberapa bagian yang Bapak Ibu mungkin merasa nanti kurang mengerti atau kurang paham. Mungkin nanti setelah ini kita bisa sama-sama mempelajarinya. Yang pertama terkait dengan budaya positif Bapak dan Ibu adalah kita akan membahas atau kami akan sampaikan tentang yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita masuk ke penjelasan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat video yang sudah saya persiapkan. Kalau suaranya kurang jelas, mohon maaf. Bentar. Tolong sebentar Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itu video singkat yang saya ambil untuk menjelaskan tentang yang kita bahas. Pertama adalah paradigma. Seperti yang ada tertulis, paradigma adalah cara pandang seseorang yang membentuk kerangka pemikiran dan aksi mereka. Nah Bapak Ibu, siapa yang mau menyampaikan apa sih yang kita dapat dari video tadi? Kira-kira apa sih yang kita tangkap dari video singkat yang 1 menitan tadi kira-kira? Apa yang terjadi? Kira-kira Pak Malak bagaimana? Antri.
Kalau Bu Rizka, kira-kira apa yang tadi didapat dari video tadi? Bergiliran. Oke. Bu Erika tadi apa kira-kira? Hentikan. Apa? Pak Edo nih, Pak Edo menjelaskan nih. Kira-kira apa Pak Edo? Kira-kira dapat tadi Pak Edo? Menurut saya ya Pak, tadi video tadi menggambarkan beberapa monyet. Ya. Monyet tersebut diberi giliran untuk ambil pisah. Kemudian yang terjadi pada teman-teman di bawahnya, mereka disiram sama air. Ya. Sebenarnya dapat hukuman. Kemudian kayak gitu semua monyet kemudian ada hukuman yang sama sehingga berubah pandangan mereka. Jadi kalau pisangnya diambil maka mereka kena hukuman. Kemudian akhirnya diganti lagi, monyet satu diganti dengan monyet yang lain kayak gitu. Kemudian monyet yang lain ini pengen ngambil, yang lain itu takut, makanya diturunkan kayak gitu. Jadi berubah, kalau itu diambil berarti kami bakal kena hukuman. Ya, ada lagi yang menambahkan Bapak Ibu? Sadar nggak sadar video yang kita tonton tadi itu sering terjadi dalam kehidupan kita terkait dengan paradigma, di mana yang dikatakan paradigma tadi adalah cara pandang seseorang yang menyebabkan aksi. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu maka ada aksi yang terjadi, sesuatu aksi yang terjadi lama-lama peristiwa itu menjadi kebiasaan yang ada pada sesuatu lingkungan. Saat perhatikan Bapak Ibu, saat ada orang baru apa yang terjadi? Orang baru yang nggak tahu kebiasaan tersebut, orang baru itu ingin melakukan sesuatu, maka langsung dicegah oleh orang lama yang ada di sana. Ya kan? Begitu juga. Jadi orang baru itu pun menjadi orang lama akibat kebiasaan yang ada di lingkungan itu. Begitu juga orang baru kedua, sampai semua tergantikan dengan orang yang baru menjadi orang yang lama. Begitu juga dengan cara pandang kita, terutama kita pada Bapak Ibu guru di dunia pendidikan. Kadang ada paradigma, kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap normal sebagai guru, ya kan? Anggap normal, anggap biasa-biasa saja. Ternyata itu sesuatu yang menjadi kebiasaan dari zaman dulu. Zaman dulu kita seperti ini sampai datang dulu fresh graduate, ibaratnya yang baru tamat masuk membawa ilmu baru sebenarnya, tapi karena ada pembiasaan lingkungan menjadi terikut. Nah, di kami itulah yang di guru penggerak diajar untuk melakukan suatu perubahan paradigma untuk kita. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Bapak dan Ibu, sering kita jumpai ada ilusi atau miskonsepsi di dalam dunia, terutama di dunia pendidikan kita, di mana kita sebagai guru punya persepsi bahwa guru yang mengontrol murid, di mana kita memberikan penguatan dan efektif dan kita anggap itu sebagai yang bermanfaat. Kita merasa bahwa kritik itu membuat kritik yang membuat rasa bersalah itu akan menguatkan karakter peserta didik, dan kita sebagai orang dewasa merasa punya hak untuk memaksa murid-murid kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu kadang ada miskonsepsi di dunia pendidikan yang saat ini. Perubahan paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol Bapak Ibu seperti kita lihat, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Dan kita lihat bahwa pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrolnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kalau kita di dunia pendidikan berarti tentang di pendidikan kita atau di tempat kita. Lalu kita menganggap bahwa perilaku guru itu dilihat dari suatu kesalahan.
Berarti bila anak-anak melakukan kesalahan, maka kita anggap dia berperilaku buruk. Padahal di teori kontrol dikatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kesalahan pun yang terjadi, apapun perbuatan salah pada anak itu sebenarnya ada tujuan. Nah, tujuannya itu yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Lalu kita beranggapan bahwa orang lain bisa mengontrol kita atau saya, padahal sesungguhnya kita lah yang mengontrol kita, diri kita sendiri. Jadi kadang kita mencari pembenaran yang karena dia yang menyuruh saya, padahal kita sebenarnya punya kontrol. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Ada daya kontrol pada diri kita sendiri. Lalu kita juga beranggapan bahwa saya bisa mengontrol orang lain, padahal dikatakan tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain pun kendali kontrolnya juga pada dirinya sendiri. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berarti saat kita sudah bujuk, kita kasih arahan gagal, maka kita berlarinya kepada pemaksaan. Padahal sesungguhnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru untuk dia. Dan yang ini, yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau saya menang, berarti Anda kalah. Padahal pada teori kontrol seharusnya kita mencari win-win solution atau sama-sama menang. Jadi seperti itu. Secara umum Bapak Ibu, ini adalah bagian penjelasan tentang disiplin positif berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, tadi dikatakan bahwa secara umumnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Di sini kita mengajak diri kita punya disiplin diri pada diri kita sendiri. Lalu kalau kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kita diajak ke perilaku, bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Lalu mulai berpikir bahwa win-win solution dan berkolaborasi. Lalu selanjutnya kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Ada teori motivasi, ada tentang teori universal, ada keyakinan kelas, posisi kontrol, lalu ada segitiga restitusi, dan ada juga kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang akan kita selami, walaupun waktunya singkat, kita coba untuk mempelajarinya, Bapak. Secara teori, kalau dikatakan apa sih yang dimaksud dengan disiplin, nah, berarti secara teorinya dari bahasa Latin, diambil dari bahasa Latin itu disiplina, yang artinya belajar, di mana kalau kita lihat secara garis besarnya, kalau kita lihat bahwa dalam budaya kita disiplin itu adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kadang disiplin itu dianggap negatif, menimbulkan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena itu belum dari dirinya sendiri, baru borongan dari luar. Nah, kita kalau kan mini materi ini diajak untuk bagaimana mengangkat nilai disiplin itu dari dalam, sehingga mereka memahami apa disiplin itu sesungguhnya. Bapak Ibu pasti tahu nih. Sudah pernah lihat? Sudah. Ini adalah apa istilahnya kalau mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, sama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimensi. Nah, inilah yang dicoba kita angkat sebagai nilai kebajikan. Jadi kita nggak usah nyari nilai kebajikan dan yang aneh-aneh. Kita diajak cukup angkat saja ini menjadi nilai kebajikan kita, nilai-nilai baik. Jadi di guru penggerak itu tidak usah cari nilai-nilai dari luar, bahwa Indonesia sendiri punya nilai-nilai kebajikan yang dirangkum menjadi satu dalam profil Pancasila. Ada dimensinya, ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi yang bisa kita angkat. Sehingga nilai-nilai profil pelajaran Pancasila itulah kita jadikan sebagai
nilai kebajikan universal, di mana nilai kebajikan universal ini nanti akan berkaitan dengan nilai-nilai pada keyakinan yang ada pada siswa dan kita semua. Nanti kalau kita lihat ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berdaya kritis, berkebinekaan global, berkebudayaan dan kreatif. Ini adalah nilai kebijakan yang kita angkat. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, Bapak Ibu. Tadi kalau itu hanya sedikit pengantarnya. Nah, ini kita masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin kata motivasi, kata hukuman, kata penghargaan itu sudah sering kita dengar, ya. Tapi kalau kata restitusi, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar? Saya jujur sebelum ikut guru penggerak, saya hanya sekali dengar kata restitusi saat kasus Mario dan dia yang ada pembulian itu, restitusinya sampai berapa puluh M, artinya membayar kerugian orang lain atas kelakuan dia. Itu di dalam bentuk uang. Tapi kita bukan di situ lagi. Tapi hanya satu kali itu mendengar apa itu kata restitusi. Kalau kata yang lainnya kita pasti sering dengar. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Kita mulai dari teori motivasi dulu. Motivasi terbagi menjadi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini berdasarkan tingkat-tingkatannya. Motivasi yang paling rendah orang melakukan sesuatu itu adalah karena dia menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan, kita mencari kenyamanan. Atau bahkan kita yang paling rendah adalah kita menghindari hukuman. Kita melakukan itu karena takut dihukum. Itu adalah, kalau menurut teorinya, adalah motivasi yang paling rendah. Lalu yang kedua, motivasi eksternal yang dari luar adalah ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Jadi motivasi yang satu tingkat di atas yang itu berarti menengah adalah motivasi karena ingin dapatkan imbalan, penghargaan, ujian dari teman-teman atau dari yang lain. Itu adalah motivasi yang menengah. Sedangkan berdasarkan motivasi internal adalah motivasi yang tahapan yang paling tinggi, di mana dia menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Artinya dia melakukan itu karena dia tahu dia memang butuh itu dan dia memang harus melakukan itu karena apa yang diyakininya mengharuskan dia melakukan itu. Nah, tiga motivasi inilah yang secara umum yang mendasari dari apa yang sering kita lakukan atau manusia lakukan. Nah, bicara tentang hukuman Bapak Ibu, tadi kan motivasi itu karena takut dihukum ya. Dia melakukan itu karena takut dihukum. Misalnya dia datang cepat karena takut terlambat. Kenapa? Kalau terlambat dia dihukum. Lalu misalnya dia takut karena sesuatu. Nah, ternyata mindset hukuman juga itu berlaku kepada penghargaan. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan kepada anak-anak saat mengajar? Ini sering kalau di SD. Ya, misalnya dikasih coklat, dikasih apa. Ternyata Bapak Ibu setelah kami pelajari, ternyata penghargaan yang sering diberikan kepada siswa itu punya sisi negatif. Kenapa? Karena ada beberapa hal. Di sini kita akan coba belajar. Yang pertama adalah bahwa penghargaan itu punya jangka pendek dan punya jangka panjang. Di mana penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaan
penghargaan itu hanya berlaku jika dia dalam jangka waktu di mana jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta akan kehilangan motivasi dari dalam. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika Bapak Ibu guru terus setiap hari, siapa yang bisa jawab, kasih, siapa yang bisa jawab, kasih, bisa saya jawab, kasih. Maka dari tadi niatnya anak ingin belajar karena ingin mendapatkan ilmu, bahkan berubah menjadi ingin dapatkan hadiah. Jadi motivasi dari internalnya jadi melenceng seperti itu. Dan jika kita mendapatkan pengalaman untuk menghargai sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat pengorbanan tersebut, kita pun tidak menjadi tindakan yang akan kita lakukan. Jadi anak-anak itu tidak sadar bahwa sesungguhnya apalagi dia masih usia muda, apa yang dilakukannya dia tidak sadar. Kita yang menjerumuskan dia. Kita nggak bayangkan apa yang terjadi jika reward itu dihilangkan, maka kemungkinan motivasi belajarnya dia akan terganggu. Jika tadi dikatakan bahwa penghargaan itu efektif hanya jangka pendek dan tidak efektif untuk hanya berlaku untuk efektif jangka pendek dan tidak berlaku untuk efektif jangka panjang. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berhati kecil, serta kemungkinan kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Apakah pernah kejadian? Misal beberapa anak mencoba menjawab, ya kan? Lalu kita menunjuk, yang lainnya tidak jadi, maka dia merasa kecewa. Kecewanya karena apa? Apakah kecewanya karena dia tidak diberi kesempatan, atau kecewa karena tidak dapat hadiah? Kemungkinan pasti karena kecewa tidak dapat hadiah. Maka di lain kesempatan dia tidak mau lagi mencoba untuk menjawab. Nah, kira-kira seperti itu. Maka dikatakan penghargaan itu tidak efektif. Sama seperti statement terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberi penghargaan maka dia tidak akan berhasil. Kalau mindsetnya saya mau diet karena ingin diberi penghargaan, itu pasti tidak berhasil. Karena motivasinya bukan dari dalam, tapi motivasinya dari luar. Sama seperti itu. Ada lagi statement mengatakan bahwa penghargaan itu merusak hubungan. Bagaimana? Apakah kita setuju kalau penghargaan merusak hubungan? Bisa terjadi? Bisa saja. Sesama teman bisa saja terjadi. Yang satu dipuji, yang satu tidak. Makanya contoh si A. Jadi yang lainnya merasa dibandingkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa saja merusak hubungan karena timbul rasa iri, rasa dengki. Cuma dia aja yang dikasih menjawab, saya tidak. Seperti itu kan sering kita ya. Kadang kita sebagai guru makhluk yang biasa memang ya ada sifat si A saja atau lebih menjorok ke si B dan seterusnya. Itu sadar tidak sadar kita mungkin pernah melakukannya. Nah, lalu penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi bersaing untuk menjadi yang paling pintar, paling tahu, sering menjawab dan lain-lain. Di sini ada juga penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan penghargaan menurunkan kualitas? Seperti yang disampaikan, misalnya membuat berita, dalam membuat berita. Siapa yang bisa membuat berita, ya kan? Dapat apa ya? Dapat coklat. Setiap anak semangat. 2 berita dapat coklat, 3 berita dapat apa berita. Apa yang terjadi? Mereka berlomba-lomba membuat sebanyak-banyaknya berita. Dan mereka tidak peduli apakah berita mereka itu memenuhi syarat atau tidak. Karena yang
terjadi persepsi mereka sekarang adalah penghargaannya itu, rewardnya itu. Sehingga dikatakan bahwa bisa saja penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi mereka tidak peduli dengan karya yang mereka hasilkan. Mereka targetnya aku mau 10, aku mau tuh sebanyak-banyakan. Nah itu maka dikatakan penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Dan di sini adalah sisi negatifnya Bapak Ibu, penghargaan itu selain dia menurunkan kualitas, hasil yang dihasilkan juga menurunkan rasa ingin berkembang dirinya. Jadi kalau dia sudah menghasilkan karya kan dia tidak ingin belajar hal yang baru. Itu aja dilakukan yang sama, sebanyak-banyaknya supaya dapat penghargaan. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Seperti tadi, kalau tadi sebanyak-banyak hasil karya supaya dapat hadiah, begitu juga dengan sebanyak-banyaknya hasil karya dapat hadiah, maka tidak ada kreativitas di sana. Yang ada hanya kuantitas saja. Paling banyak, sehingga anak-anak kualitas tidak ada, kreativitas juga tidak ada, mematikan. Itulah efek negatif dari penghargaan. Kalau kita dalam penghargaan itu sebenarnya menghukum. Yang tadinya niat kita memberikan penghargaan sebagai rasa apa ya kalau kita bilangnya, rasa bangga, supaya mereka merasa bangga telah melakukan sesuatu. Ternyata reward itu, penghargaan itu bisa juga dalam tanda kutip menghukum. Menghukum siapa? Menghukum mereka yang tidak mendapatkan. Dalam satu sisi ya, misalnya Pak Malam mendapatkan penghargaan sebagai siswa terbaik, lalu Pak Yohan merasa saya tahu saya bukan siapa-siapa, merasa terhukum. Jadi penghargaan itu bagi satu orang merasa membanggakan, tapi bagi banyak lain merasa terhukum atas penghargaan si temannya. Lalu penghargaan juga bisa menghukum si penerima hukuman, si penerima penghargaan. Bagaimana? Karena dia punya beban yang harus dia tanggung atas penghargaan tersebut. Makanya dikatakan penghargaan itu dalam tanda kutip dia menghukum. Dia diminta untuk selalu dalam standar tinggi. Ya, jadi kita misalnya kalau Pak Malo bisa menjawab, dia pasti bisa menjawab. Atau Pak Yohan, dia pasti bisa mengerjakan. Jadi itulah maksud dari penghargaan dia menghukum. Maka kita perlu lagi meninjau ulang apabila kita masih melaksanakan aktivitas pemberi penghargaan. Apakah penghargaan itu hanya untuk jangka pendek, atau mau kita buat terus jadi jangka menengah bahkan jangka panjang? Itu untuk penghargaan. Bukan berarti kita tidak menghargai karya anak, bukan. Tapi mungkin dalam bentuk yang lain, cara yang lain, sehingga anak tidak merasa dihukum, dibebani, yang lain juga tidak merasa iri dengki terhadap penghargaan yang kita berikan. Bapak dan Ibu bicara tentang hukuman, sadar tidak sadar mungkin ini pernah kita rasakan atau pernah kita lakukan di zaman sekarang di dalam hidup. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Saya pribadi pernah merasakannya waktu saya SD, mencatat di papan tulis. Kalau dulu harus penuh papan tulisnya ini. Saya tidak akan ribut lagi, saya tidak akan ribut lagi, saya tidak akan ribut lagi, sampai penuh. Kalau ada penuh sebagai bentuk hukuman. Lalu pernah juga lari keliling lapangan, itu juga adalah hukuman. Tidak bawa PR disuruh lari keliling lapangan, misalnya seperti itu. Lalu push up juga itu merupakan bentuk hukuman, karena misalnya tidak pakai masker atau tidak pakai dasi dan lain-lain. Lalu
Selain hukuman ada namanya konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi adalah akibat dari tindakannya. Misalnya dia mencoret-coret buku temannya, maka konsekuensinya adalah dia pasti menggantikan buku yang dicoret-coret. Lalu dia menumpahkan air temannya, maka konsekuensinya membersihkan, mengepelkan sisa dari tumpahan air tersebut. Lalu dalam pelajaran PJOK, ini kalau PJOK khusus, dia terlambat datang di lapangan, maka dia diminta lari keliling lapangan. Itu konsekuensi, bukan hukuman. Kenapa? Karena di PJOK ada namanya pemanasan. Dengan dia datang terlambat, dia tidak ikut pemanasan, maka konsekuensinya supaya dia terjadi pemanasan, maka dia disuruh lari lapangan. Beda dengan kasus pertama dengan kasus kedua. Karena memang di pelajaran PJOK ada lari di lapangan yang pemanasan, salah satunya bisa seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ditanya kira-kira yang mana yang sering kita lakukan kepada murid kita? Apakah kita sering memberikan hukuman atau kita memberikan konsekuensi? Kalau sekarang sudah Pak Yohan sudah memulai ya Pak Yohan ya, dengan anak-anak memilih konsekuensinya sendiri apa yang harus dia lakukan atas pelanggaran sesuatu hal yang dia lakukan. Jadi kita diharapkan Bapak Ibu tidak lagi memberikan hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu akan berefek tidak hanya sebulan, 2 bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Contohnya saya teringat akan hukuman yang pernah diberikan. Dan itu kalau tidak diolah dengan baik, maka apa yang terjadi? Hukuman itu bisa menjadi dendam. Dan dendam itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa ditularkannya kembali kepada orang. Itu luar biasa efek dari kecil terkait hukuman yang dia terima sampai nanti berefek dia akan memberikan hukuman lagi kepada orang lain. Tidak berhenti mata rantai ini. Nah, nanti kita diajar berarti bagaimana bila ada anak yang melakukan kesalahan. Nah itu kan, apa kita biarkan saja? Tentu tidak. Ada cara yang kita diberikan untuk bisa kita menyelesaikan masalah tersebut. Di atas hukuman, konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya adalah Bapak Ibu guru yang memberikan. Kamu konsekuensinya bagaimana? Apakah mau ini, mau ini, mau ini, mau ini? Milih dia. Itu konsekuensi. Seperti di keterlambatan itu atau sudah ada konsekuensinya A, B, C, silakan pilih konsekuensimu apa yang mau kamu lakukan. Itu baru tahapan konsekuensi. Di atas mereka adalah yang tadi yang kita sebutkan. Ya, nanti kita akan bahas itu. Apa perbedaannya tadi? Ini secara singkat tadi saya jelaskan bahwa ternyata hukuman dan konsekuensi itu ada beberapa perbedaan. Ya, bahwa hukuman itu bisa membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Ya, baik fisik maupun hatinya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek saja. Kenapa? Karena konsekuensi yang diberikan itu bukan dari dirinya, sudah ditetapkan. Mau tak mau dia harus pilih. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang ingin saya ajak Bapak Ibu adalah bagaimana kita melakukan restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, di mana restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Luar biasa kalau kita
pembahasannya. Intinya adalah bagaimana anak-anak itu bisa berpikir, ya kan, berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya, dan sehingga mereka bisa terbentuk karakter yang kuat. Kalau sudah terbentuk karakter yang kuat, berarti kita berharap dia tidak melakukan kesalahan yang sama, karena dia sudah menyadari nilai apa yang saya langgar. Lalu bagaimana yang harus saya perbaiki? Itu restitusi. Ini tabel terkait dengan hukuman, konsekuensi restitusi. Ya. Pada restitusi merupakan pilihan, artinya anak-anak diajak apa saja yang harus kita lakukan. Lalu di restitusi juga menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang, karena kita ingin bentuk karakternya. Dan di sini yang luar biasa Bapak Ibu, pada kegiatan restitusi, bila terjadi suatu masalah antara si A dan si B, kita bukan cuma mengurusi A yang melakukan masalah pelaku, tapi kita juga mengurusi si B sebagai korban, di mana korban mendapatkan sesuatu karena dia merasa dirugikan. Sesuatunya apa? Ya tergantung dari solusi dari si anak. Bisa saja hanya permintaan maaf, itu sudah sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya si A ya kan ngejek, lalu sama si B. Nah si B berhak mendapatkan permohonan maaf dari si A karena kesalahan. Nah, lalu pada restitusi juga murid dan anak-anak menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Itu luar biasanya restitusi. Tidak hanya memperbaiki dirinya, tapi juga dia belajar untuk bagaimana menghormati orang. Ada 9 ciri-ciri restitusi, di mana yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kalau dalam proses restitusi Bapak Ibu, kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bagaimana kita mengarahkan anak itu untuk belajar dari kesalahannya, menjadi pengalaman yang baik bagi dirinya. Lalu dalam restitusi adalah kita berusaha untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah tersebut antara si A dan si B. Jadi menyelesaikannya tidak hanya sekedar selesai, tapi bagaimana memperbaiki hubungan mereka, mengembalikan dia dalam kelompoknya, sehingga dia merasa diterima kembali dalam kelompoknya. Lalu pada restitusi juga itu adalah tawaran, bukan paksaan. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Coba kalau itu terjadi pada dirimu, bagaimana perasaanmu? Lalu kita juga dalam restitusi juga perlu mencari kebutuhan dasar. Nah ini kita akan bahas nanti Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ada berapa? Lalu juga restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena dia fokus pada karakter bukan tindakan, fokusnya pada solusi, dan ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini sering kita abaikan. Kadang siswa yang sudah melakukan kesalahan kurang bisa diterima oleh kelompoknya atau oleh teman yang lain, sudah putus. Nah, kita berusaha bagaimana caranya dia bisa kembali pada kelompoknya dengan damai. Begitu Bapak Ibu terkait dengan materi motivasi, penghargaan, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Lalu modul kedua. Sekarang masuknya yang ketiga Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kita sedikit melompat ya Bapak Ibu. Kita bicara tentang keyakinan kelas. Saya rasa kita sudah sering mendengar kata istilah keyakinan kelas. Sudah Bapak Ibu laksanakan? Ya. Sudah. Pertanyaan, benarkah itu keyakinan kelas? Ya kan? Karena kita melakukannya berdasarkan pengetahuan kita yang terbatas. Yang tidak ada yang bisa disalahkan. Sama-sama kita belajar dari waktu ke waktu. Saya juga mengalami hal seperti itu Bapak Ibu. Setelah mengikuti ini baru saya sadari, oh ternyata yang saya lakukan itu kurang tepat, misalnya seperti itu. Nah, dari sini juga kita belajar nanti mungkin di masa akan datang, atau kita perbaiki setelah ini, apa sih disebut dengan keyakinan kelas? Benar nggak yang kita buat itu bersama anak-anak itu keyakinan kelas? Kenapa? Karena yang namanya keyakinan kelas
berarti harus diyakini oleh semua siswa. Kan itu maksudnya seperti itu. Bapak Ibu ingat peraturan-peraturan seperti ini? Ya, sering kita dulu ya. Anak-anak dilarang ribut. Anak-anak dilarang buang sampah sembarangan di kelas. Anak-anak dilarang makan saat pembelajaran. Anak-anak dilarang pinjam-pinjaman alat tulis. Semua harus punya. Akhirnya apa lagi Bapak Ibu? Yang sering kita ucapkan dulu atau yang sering kita dengar. Dilarang apa lagi? Anak-anak dilarang bermain, harus fokus, ya kan? Dilarang apa? Anak-anak dilarang terlambat masuk kelas. Kalau sudah bel, langsung masuk. Pergi kira-kira. Dilarang apa? Anak-anak dilarang mencontek atau ulangan, betul ya Bapak Ibu? Iyalah. Ya. Apalagi putusan kira-kira. Dilarang coret-coret meja. Makanya kita punya dilarang membawa X ke air karena potensi untuk terjadinya itu sangat besar. Nah, maka semua hal itu kita sebut sebagai peraturan yang ada di sama dengan peraturan pada umumnya. Kan dilarang misalnya dilarang belok kiri kalau tidak ada rambu-rambunya seperti itu. Nah, ternyata Bapak Ibu, statement-statement ini masih kelasnya kita sebut sebagai peraturan kelas seperti yang disebutkan. Di atas peraturan kelas itulah yang namanya keyakinan kelas. Tetapi di antara peraturan dengan keyakinan di tengah-tengahnya ada namanya kesepakatan kelas. Saya ragunya yang kita buat sampai saat ini baru kesepakatan. Tapi mudah-mudahan sudah benar ya kita semua. Ya. Peraturan kelas, walaupun di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Peraturan kelas dimulai dari peraturan kelas, lalu kita buat keyakinan kelas, lalu kita buat lingkungan positif. Kalau semua kelas sudah punya keyakinan, tentu lingkungan sekolah kita ini pasti lingkungan yang positif. Lalu kalau lingkungan sekolah kita sudah positif, pasti budaya kita sudah positif. Anak-anak tamat di sini pasti sudah membawa budaya positif yang dari sekolah kita. Nah sekarang di antara peraturan kelas ada yang namanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas ada yang namanya kesepakatan kelas. Lewat ini. Dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, secara teorinya ada teori tabel T dan ada teori tabel Y caranya. Yang mana yang paling nyaman? Misal, kalau Y, dia itu prinsipnya terlihat, terdengar, perilaku. Terlihat seperti apa, lalu terdengarnya seperti apa, perilakunya seperti apa. Yang kita harapkan, misalnya kita pengen buat suatu keyakinan. Kalau pada tabel T dia tidak terlalu ribet, dia hanya maunya tampak seperti apa, lalu tidak tampaknya seperti apa. Jika dia berlaku, nanti kita akan belajar contohnya. Contoh, rasa hormat. Ya, nilainya yang kita akan ada rasa hormat, tapi saling menghormati. Dia terlihat, rasa hormat itu terlihat dari empati terhadap orang lain. Lalu saat dia memegang orang lain, barang orang lain, atas hanya seizinnya. Kalau kita menghormati orang lain, kalau kita mau pinjam, pasti kita harus minta izin. Karena mengambil barang orang lain itu berarti kita sama aja tidak menghormati orang tersebut. Itu yang terlihat. Terlihat ya Bapak Ibu, rasa hormat itu terlihat dari sana. Jadi kita bisa melihat orang itu punya rasa hormat atau tidak dari yang terlihatnya itu. Lalu terdengarnya seperti apa saat dia berbicara? Bagaimana dia mengucapkan terima kasih, tolong ya, apalagi bahasa-bahasa seperti itu yang menandakan dia memiliki rasa hormat, saling menghormati dengan teman yang lain. Lalu bagaimana perilakunya? Tentu dengan tersenyum, dengan memberikan salam,
tubuh yang benar, yang memberikan hormat, rasa hormat seperti itu. Jadi rasa hormat itu bisa kita lihat dari ketiga hal ini. Itu dengan kalau pakai teori Y. Jadi kalau kita mengangkat kita, keyakinan kita pada anak, nah kita harus lihat dari sisinya itu. Baru kita bisa katakan dia punya rasa hormat kalau sudah melaksanakan tiga. Nah, kalau dengan tabel T, rasa hormat itu sebagaimana? Nah, kita contohnya nih Bapak Ibu. Tadi kalau dia akan rasa hormat itu bila dia mengembalikan barang teman yang berpinjam. Itu rasa hormat, mengucapkan terima kasih. Tapi dia tidak menampakkan rasa hormat itu bila dia tidak mengembalikan barang tersebut dan meletakkannya sembarangan. Ini lebih sederhana. Mana yang mau kita pakai nanti? Bapak Ibu nanti jelas mau pakai yang T atau yang Y. Kalau ini lebih sederhana kalau saya lihat. Tapi kalau mau yang lengkap bagus Y. Karena dia terlihat lengkap, bisa ada di situ definisinya terlihatnya seperti apa, kedengarannya seperti apa. Bisa aja anak-anak berlakunya baik tapi omongannya kurang. Misalnya bisa kan, bisa jadi, bisa aja tidak. Nah, dalam merubah peraturan yang ada menjadi suatu keyakinan itu tentu ada proses Bapak Ibu. Ada dua tahapan. Pertama adalah kita akan merubah dulu peraturan kelas tadi menjadi kalimat yang positif. Kalimat positif ya Bapak Ibu ya. Misal tadi ada peraturannya, misalnya dilarang ribut saat pembelajaran Bapak Ibu. Itu adalah kalimat negatif, dilarang ribut saat pembelajaran. Kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Dilarang ribut itu. Harus tenang. Oke, boleh tenang. Apalagi Bapak Ibu? Menghargai sesama teman. Oke. Menjaga ketertiban itu yang paling sering ya. Apa anak? Menjaga ketertiban Pak saat belajar. Oke, bagus. Artinya kalau dia tidak ribut berarti dia harus menjaga ketertiban. Kalau tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan. Nah, kalau dia apa disebut lagi tidak apa ini? Dilarang makan saat pembelajaran. Kalimat positifnya apa? Sopan santun. Yang fokusnya langsung ke kata-kata itu. Misalnya kalau dilarang terlambat, kalimat positifnya adalah datang tepat waktu. Itu kan one by one ya, istilahnya jelas dia. Dilarang ribut berarti harap tenang, itu tertib, itu one by one. Kira-kira seperti itu disebutnya kalimat positif. Jadi kalau kita masih membuat kalimat positif seperti itu baru tahapannya kesepakatan. Sepakat nggak anak-anak kalau kita harus tertib belajar? Sepakat. Sepakat nggak kalau kita mau minum harus izin dulu? Sepakat. Itu baru kesepakatan. Kenapa? Karena mereka belum tahu kenapa harus seperti itu. Kenapa saya harus tertib Pak belajar? Kenapa nggak boleh ribut? Bingung kita jawabnya. Pak, kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Mengapa mereka mengatakan kata kenapa? Karena belum tahu nilai-nilai yang mau diangkat di sini. Yang mereka yakini bersama itu seperti apa? Nah, tugas kita Bapak Ibu saat mengajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas, menjelaskan supaya mereka meyakini, oh benar, saya harus melakukan itu. Dan maka motivasinya adalah muncul dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena Bapak Ibu guru yang mengatakan seperti itu maka saya harus lakukan, tapi dari pemahaman mereka sendiri. Nah, dari kalimat positif itu maka kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas yang harus kita yakini bersama. Kira-kira misal dari kalimat negatif, kalimat peraturannya misalnya tidak boleh ribut,
ya kan? Saat pembelajaran kita rubah menjadi kalimat positif, menjaga ketertiban saat belajar. Maka apa yang kita yakini di sana? Keyakinan apa yang mau kita angkat dari dilarang ribut tadi? Nilai apa yang mau kita angkat dari saling menghargai. Bahwa sesama teman, sesama murid kita harus saling menghargai. Kalau kita menghargai, maka tentu kita akan menjaga suasana belajar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kita buat adalah dalam bentuk keyakinan kelas supaya mereka menyadari, oh ternyata yang saya lakukan ini sudah berlawanan dengan keyakinan yang kami buat. Misalnya dia guru menjelaskan, dia sibuk sendiri sama temannya bicarakan, kita bisa tegur. Si A, si B, ingat gak keyakinan yang kita buat? Bahwa kita harus saling menghargai. Saat guru menjelaskan, ini kan termasuk keyakinan kan? Saat guru menjelaskan, siswa mendengarkan. Saat siswa berpresentasi, teman-teman juga lain mendengarkan. Keyakinan itu yang mau kita angkat Bapak Ibu. Tidak perlu banyak-banyak di kelas itu. Cukup 2, 3, 4 aja keyakinan kita angkat, itu sudah mencakup semua banyak peraturan yang bisa kita buat. Saling menghargai. Kita buat keyakinan itu. Berarti saling menghargai, bla-bla-bla, serah kata-katanya. Misalnya juga dilarang buang sampah sembarangan. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan yang mau kita angkat Bapak Ibu kira-kira seperti apa? Nilai apa yang mau kita angkat? Nilai kebersihan. Bahwa dengan menjaga kebersihan itu bisa meningkatkan suasana nyaman belajar. Bagaimana anak mau nyaman belajar kalau banyak sampah di kelas? Kita angkat seperti itu aja Bapak Ibu. Nanti mereka tidak hanya ke situ, sampah apa? Sampah di laci, sampah di depan, di bawah meja. Jadi ke sana larinya. Jadi keyakinan yang bisa kita angkat larinya ke sana. Jadi mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu bisa meninjau kembali kesepakatan yang sudah kita buat, apakah sudah mengarah keyakinan atau belum. Nah keyakinan itulah yang diharapkan kepala sekolah untuk ditempel di kelas. Keyakinan bahwa kita yakin dengan sama-sama saling menghargai, bahwa kita yakin dengan menjaga kebersihan, kita yakin apa, bahwa proses pembelajaran di kelas itu bisa berjalan baik dan lancar. Itu yang disebut dengan kita sama-sama keyakinan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinannya kita angkat adalah tentang tanggung jawab. Bagaimana mengajarkan anak tanggung jawab. Lalu mengganggu orang lain tadi, menghormati, menghargai. Hadir tepat waktu itu juga komitmen dan menghargai orang lain. Kalau dia datang terlambat, berarti dia sebenarnya tidak menghargai orang lain yang sudah berusaha datang tepat. Kalau kita sama-sama saling menghargai, maka kita pasti berusaha untuk datang tepat pada waktunya. Kenapa? Dengan dia terlambat, apa yang terjadi? Bisa saja proses pembelajaran terhenti, ya kan? Terhenti sejenak, menyuruh dia masuk, duduk, jadi memakan waktu. Nah seperti itu. Contohnya seperti itu. Lalu banyak misalnya jangan berlari di kelas koridor. Tentu nilai yang kita akan apa? Keamanan, keselamatan. Bila dia lari nanti terjadi tabrakan temannya, ada yang luka dan lain-lain. Nilai-nilai inilah yang kita angkat Bapak Ibu di kelas kita masing-masing, sehingga keyakinan-keyakinan ini bisa mengarahkan mereka menjadi lebih baik. Yang mana kesepakatan, yang mana keyakinan? Kira-kira yang mana kesepakatan Bapak Ibu? Kiri Bapak Ibu atau kanan Bapak Ibu? Sama-sama dulu kesepakatan, tapi yang mana sudah mendapatkan keyakinannya? Kesepakatan yang kiri. Yang kanan adalah keyakinan. Mereka sudah yakin saling menyayangi, lalu semangat belajar, semangatnya itu yang mereka yakini dan kepedulian itu yang mereka angkat. Ini merangkum banyak hal. Ya ini kan berdasarkan kelas itu, bisa saja ini SD. Kalau SD kan cukup bahasanya sederhana ya, tidak terlalu
tukar pendapat. Yang benarnya adalah bagaimana komunikasi antara guru dengan siswa. Bagaimana pendapatnya gitu. Sehingga pendapat-pendapat dari siswa itu dicatat, disusun, lalu berubah menjadi kalimat positif, lalu ditinjau kembali poin-poinnya, lalu disusun kembali apakah sudah benar, review, sepakati, lalu tempelkan. Sudah ditempelkan Bapak Ibu? Di kelas? Sudah? Dari belum? Ini? Belum ya? Belum ada. Oke, mungkin nanti setelah ini diguyur kita Bapak Ibu. Kita tempelkan keyakinan kelas masing-masing. Begitu Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas materi yang ke materi keempat adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Menurut Bapak Ibu, makan, minum, rumah, mobil, kebutuhan nggak itu? Kebutuhan. Uang, butuh? Butuh. Pasangan? Apalagi butuh. Banyak ya? Banyak kebutuhan manusia. Tapi berdasarkan teori Dr. William Glasser dalam choice, atau gimana bacanya? Gimana Fis bacanya? Choice theory bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar yang paling mendasar adalah bertahan hidup. Ya kan? Kita kebutuhannya bertahan hidup, lalu butuh kasih sayang dan rasa diterima, butuh penguasaan, butuh kebebasan, dan butuh kesenangan. Bagaimana? Apakah ada yang belum terpenuhi? Saya belum merasa senang di dunia ini? Sudah? Saya rasa sudah. Ya. Apa ada yang belum merasa bebas? Masih terkekang? Kalau masa penjajahan mungkin kebebasan tidak terpenuhi ya. Kalau sekarang mungkin sudah terpenuhi. Ini 5 dasar kebutuhan. Di mana survival, bertahan hidup adalah memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup adalah kesehatan. Ya kan? Kesehatan, lalu ada rumah, makanan, biologis, merasa aman. Itu supaya dia bertahan hidup. Kalau diterima adalah love, love and belong ya. Merasa diterima, disayangi adalah bagaimana perasaan seseorang itu diterima dalam kelompoknya, bagaimana dia dihargai. Lalu kebebasan, dia bebas memilih sesuatu, bertanggung jawab dengan sesuatu. Kesenangan, nah ini pasti juga pasti kita pahami. Bagaimana dia menikmati apa yang dia lakukan, happy, bahagia, dan power. Bagaimana dia pengen menunjukkan kompetensinya, kemampuannya. Ada anak kita yang belum sampai saat ini mungkin merasa belum bisa menunjukkan, apa karena memang belum mampu menunjukkannya atau belum diberi kesempatan oleh itu. Perlu kita perhatikan. Jangan-jangan ada potensi, hanya saja belum ada kesempatan yang diberikan. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi sebentar. Berarti ini Cece sama Miss Lilis, berarti Pak Malau dengan Pak Yohan, Bu Anas dengan Dika, yang belakang bertiga. Ya, Pak Giri, Pak Edo dengan Pak Roh. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Pak Rainer, wali kelas 7E di SMP Sintalu sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Petrus namanya. Beberapa anak di kelas 7E telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Petrus yang seringkali meminta bekal makanan siang pada mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti Pak Rainer, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, apa alasan Petrus melakukan hal itu? Kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Ada bertahan hidup, ada rasa kasih sayang dan diterima, ada kesenangan, ada kekuasaan, satu lagi tadi apa Bapak Ibu?
rasa. Kira-kira si Petrus ini yang mana bagiannya? Mengapa sih dia lakukan itu? Bertahan hidup, lalu rasa kasih sayang yang diterima, lalu kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Kira-kira yang mana dia masuk? Ingat, kasusnya adalah Petrus meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Baik, sudah dapat? Oke, baik, Pak Yohan. Penguasaan. Sususan. Bertahan hidup. Rizka. Penguasaan dan bertahan hidup. Kesenangan. Pak Giri. Penguasaan. Ada yang berbeda. Mana yang benar, mana yang kurang benar. Atau jangan-jangan benar semua. Ya kan? Kenapa? Karena kita belum mendengarkan jawaban dari si sekedar pemantau saja. Yang diharapkan adalah kita sebagai seorang manajer yang mampu membantu anak menyelesaikan masalahnya berdasarkan keyakinannya, lalu dia bisa menyelesaikannya berdasarkan solusi dari dirinya, dan dia bisa melakukan sehingga terbentuklah karakter yang kita inginkan. Karena apa? Kita harapkan dengan dia berikan solusi dari diri sendiri, maka dia tidak mengulang lagi perbuatan dia yang sama. Karena itu dari dirinya sendiri, Bapak Ibu, bukan kita yang menyarankan. Kira-kira seperti itu. Nah, berdasarkan 5 kontrol tadi, kira-kira kalimat-kalimat ini termasuk dalam kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang terakhir, dia sebagai hukum kita menjudge. Kamu sebagai kami terakhir. Kenapa sih kamu terakhir terus hukumannya? Kenapa sih kita menghukum dia? Jadi, kalau bisa hindarilah kata-kata yang selain manajer. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Tadi kita diharapkan menjadi seorang manajer, ya Bapak Ibu ya. Kontrol kita adalah sebagai seorang manajer, di mana kita mengharapkan membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan keyakinan, dan dia sendiri yang mencoba untuk memberikan solusi atas penyelesaian masalah tersebut. Maka kita manajer melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah itu. Apa segitiga restitusi, Bapak Ibu? Ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas, lalu setelah itu menanyakan keyakinannya, lalu yang ketiga adalah validasi kebutuhannya apa. Berarti ada 3 tahapan ya Bapak Ibu, dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinannya, lalu validasi kebutuhannya. Pada tahap menstabilkan identitas, kita menyatakan bahwa prinsipnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ajak dia seperti itu supaya dia mau terbuka. Lalu prinsip kedua adalah bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ajak dia bahwa berpikir bahwa ada orang lain yang pernah berkesalahan kayak gini. Jadi dia tidak merasa aku yang paling salah, aku yang paling hina. Itu bahasanya seperti itu. Lalu setelah itu kita ajak, kamu ingat nggak nilai-nilai apa yang pernah kita sepakati sebelumnya? Dari kesalahanmu itu nilai apa yang kamu langgar?
Lalu kalau kamu tak gini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah dia menyadari, oh ternyata saya melanggar keyakinan ini, maka kita ajak ke tahap yang selanjutnya. Kita katakan bahwa, kita sampaikan bahwa kita tahu bahwa dia pasti punya alasan melakukan itu. Tapi yang lebih penting bukan alasannya, tapi bagaimana cara memperbaikinya kesalahan tersebut. Lalu di tahap memperbaiki inilah kita ajak mereka untuk mencari solusinya. Ini yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu, bagaimana kita menstabilkan identitas anak dengan kata-kata bahwa perbuatan salah itu manusiawi. Lalu di sini kita nggak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu bukan ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih menekankan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Di tahapan ini kalau dalam bahasanya menenangkan, supaya dia tenang, mau terbuka dan mau menerima proses itu. Kadang ada juga pasti anak yang menolak. Dia menolak, nggak mau, dia merasa paling gitu, dia nggak merasa nggak bersalah. Di tahapan ini kita menstabilkan identitasnya bahwa ada yang salah sebenarnya, tapi kita nggak mencari yang salah siapa yang benar. Intinya adalah mengajak dia mengingat bahwa oh saya salah. Saat dia mengakui dalam dirinya saya sudah berbuat salah, berarti bahwa dia kita ajak ke menanyakan keyakinannya. Nah, kita ingat kembali, dia sudah tahu oh saya salah. Salahnya di mana? Ingat nggak nilai-nilai yang kita sepakati, keyakinan kita? Nah, kamu tuh inginnya seperti apa yang kamu rasakan dan lain-lain. Sehingga dia sadar bahwa perbuatannya sudah tidak sesuai dengan keyakinan yang dia sepakati sebelumnya dan yang dia yakini. Saat dia sudah bisa tahapan itu, Bapak itu luar biasa. Artinya anak-anak sudah tahu dia salah dan dia pasti mau menuju tahapan bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan tersebut. Maka kita ajak ke tahapan validasi kebutuhannya. Kita memperkuatnya lagi. Ingat, ini tetap ada penguatannya Bapak Ibu. Bagaimanapun sesalahnya perbuatan mereka, kita tidak pernah menghukum mereka. Kita kuatkan mereka supaya dia tidak merasa dia yang paling bersalah, paling rendah dan paling hina, sehingga tidak ada yang mau berkawan dengan dia. Kita tidak mau yang seperti itu. Kita berusaha restitusi ini adalah bagaimana dia menyelesaikan masalah itu selesai dan dia bisa kembali ke kelas, diterima oleh teman-teman yang lain. Apa gunanya masalah itu selesai? Kalau saat dia kembali ke kelas, apa yang terjadi? Dia dikucilkan. Maka timbul lagi masalah yang baru. Nah, setelah kita meyakinkan dia, kita tahu dia pasti punya alasan tertentu, tapi dia tahu bahwa itu salah. Lalu selanjutnya kita ajak, kira-kira bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini. Maka pastilah ada ide-ide dari dia, tapi tetap diarahkan ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa nanti tiba-tiba idenya ke kanannya, ya kita tetap harus ketengahkan. Bagaimanapun juga kadang tidak sesuai apa yang dia kasih solusi dengan restitusi itu. Kata-kata yang bisa dipakai misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kita aja seperti itu. Atau apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang yang kamu inginkan? Artinya apakah ini yang kamu inginkan? Tentu enggak Bu, saya enggak seperti ini. Seperti itu. Artinya kata-kata ini kata-kata bantu Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru yang akan melakukan proses restitusi dari selama 1 minggu lebih di LMS-nya, ya paling tidak ada yang beberapa yang bisa kita pahami, mengerti. Andai kata Bapak Ibu tertarik dan ingin belajar lebih dalam, dengan senang hati kami akan membantu kita sama-sama belajar bagaimana memahami tentang budaya positif tersebut. Terima kasih lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak segera mendaftar untuk menjadi calon guru penggerak, sehingga kita sama-sama bergerak untuk sekolah ini demi anak-anak kita menjadi lebih karakter yang lebih baik. Terima kasih.
Salam dan bahagia untuk kita semua.